Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen perubahan. Tentunya bagaimana menghadapi new normal dengan manajemen perubahan. Semenjak COVID-19 masuk ke Indonesia, itu membawa dampak perubahan yang sangat signifikan. Tentunya kita sebagai manusia yang normal tidak ingin adanya perubahan. Tentunya perubahan yang tidak kita rencanakan, dan itu perubahan yang sangat signifikan, sehingga itu membatasi ruang gerak kita, aktivitas kita. Bahkan dengan adanya COVID-19 membuat kita seperti tertekan rasanya, karena apapun yang kita lakukan semua serba terbatas. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui kaitannya dengan memanage perubahan terkait dengan new normal. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Setidaknya ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengelola perubahan tersebut. Yang pertama adalah mengidentifikasi bagaimana respon kita terhadap perubahan. Ini penting. Salah satunya respon yang pertama adalah di mana di saat kita tidak mau diajak bicara, kita tidak memfokuskan diri untuk menerima hal tersebut, bahkan kita merasa seakan-akan perubahan ini tidak terjadi. Itulah di mana seseorang mengalami respon atau pada fase denial. Ini adalah fase yang pertama. Yang kedua adalah fase restansis, di mana seseorang itu akan marah pada lingkungan, marah kepada orang, bahkan kepada seseorang yang mempunyai sumbangsi terhadap perubahan yang signifikan. Selanjutnya adalah fase yang ketiga, yaitu exploring, di mana seseorang mulai belajar mencari tahu tentang perubahan-perubahan, sehingga dengan hal tersebut dia berupaya untuk mengadopsi new normal. Pada fase selanjutnya adalah fase komitmen, di mana seseorang sudah bisa menerima perubahan, sudah bisa menerima kenyataan. Itulah di mana seseorang memasuki fase komitmen, sehingga dia tidak ingin merasa kembali seperti yang dulu lagi. Nah, itu adalah 4 fase di mana seseorang yang akan mengalami ketika terjadi perubahan yang tentunya tidak direncanakan, dan perubahan itu terjadi begitu saja dengan cepat dan signifikan. Lalu hal yang kedua adalah kita harus tetap maju. Oleh karenanya dukungan sistem, dukungan support, dukungan motivasi itu sangat penting untuk membuat diri kita bisa menerima kenyataan dan terus tetap semangat maju menghadapi kehidupan new normal ini. Jangan sampai kita atau seseorang itu pada fase denial atau restansis, karena ketika seseorang bertahan pada fase itu, maka kita tidak akan maju. Orang itu tidak akan pernah maju, maka akan ketinggalan jauh dengan orang yang pada fase exploring, orang yang mencari tahu. Nah, yang ketiga adalah komitmen. Ini adalah penting sekali. Kenapa? Karena ketika orang komitmen itu dia bisa menerima kenyataan yang terjadi saat ini. Oleh karenanya, ketika kalian atau seorang pada fase denial atau restansis, carilah orang-orang yang mempunyai atau istilahnya adalah pada tahap fase komitmen, itu diajak bicara. Catatlah hal-hal yang terburuk yang membuat kalian gelisah atau seseorang tidak nyaman dengan perubahan, konsultasi, minta motivasi atau saran pada orang-orang pada tahap komitmen. Itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui menghadapi new normal dengan manajemen perubahan.
Tentunya kita pahami sampai saat ini pun pandemi masih tetap kita rasakan, dan kita tidak akan belum tahu juga kapan akan reda pandemi ini. Melihat berita-berita di media massa atau sosial media dan yang lainnya bahwa PSBB salah satunya di DKI Jakarta akan diberlakukan lagi, bahkan mungkin sudah berlaku. Nah, oleh karenanya apapun yang terjadi kita harus tetap maju, komitmen mendukung aturan-aturan pemerintah, mencari support, dan yang terpenting adalah kita selalu bertawakal pada Yang Maha Kuasa. Sekian, itu adalah materi untuk pendahuluan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.